Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu semua ya, warga Garut Muhajirin, pada pagi hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi. Semoga menjadi pertemuan yang berkah bagi kita semua. Kami di sini diminta oleh Pak Nurlan untuk berikan tausiah ya. Ya kami memberanikan diri hadir di sini bukan karena satu dan lain hal ya, terutama karena memang saling menasihati itu hak dan kewajiban tiap muslim ya. Jadi ketika seseorang itu diminta untuk menasihati saudara muslimnya ya wajib untuk melaksanakan terlepas dari ya kapasitas ataupun usia gitu ya, mungkin karena kami di sini mungkin lebih muda ya dibandingkan bapak ibu semua. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Azana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Bapak-bapak ibu semua, itu beberapa ayat ya yang memerintahkan kepada kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa bersyukur. Di ayat yang tadi yang pertama di surat Ibrahim ayat 7, wa idzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika Tuhanmu memaklumatkan syakartum la azidanakum, kalau kalian itu bersyukur ya, maka akan aku tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian itu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Di ayat berikutnya tadi, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Ya walaupun kalau kita berusaha untuk menghitung ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, kita tidak mungkin untuk bisa menghitungnya. Kita terus harus mengingat-ingat nikmat Allah, kemudian senantiasa mensyukurinya. Fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, azkurkum, maka aku akan ingat kepadamu. Washkuruni wa la takfurun, bersyukurlah kepadaku, wa la takfurun, dan jangan kufur. Hadis dikatakan ya, ketika seorang hamba memasuki suatu pagi, kemudian dia diberikan kesehatan, kemudian keamanan, lingkungan rumahnya aman, kemudian yang ketiga dicukupi kebutuhan pokoknya ya, maka sesungguhnya seluruh dunia sudah terpenuhi. Ya, ketika kita memasuki suatu hari, suatu pagi dengan kondisi sehat, kemudian aman, lingkungan kita aman, kemudian kebutuhan pokok kita terpenuhi, itu sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup. Dan alhamdulillah kita semua di sini seperti itu. Jadi tidak ada alasan yang bagi kita untuk merasa kurang. Ya, karena kita semua insya Allah sehat. Kemudian lingkungan kita aman. Lingkungan kita aman ya. Kalau dibandingkan saudara-saudara kita ya di beberapa tempat, mungkin di luar Indonesia terutama,
ya, sangat jauh. Nah, kita patut bersyukur gitu. Kemudian kebutuhan pokok terpenuhi. Jadi cukup dengan makanan, sandang, pangan gitu. Itu sudah lebih dari cukup. Terkait nikmat ini ya, pada pagi hari ini saya ingin mengingatkan tentang bersyukur terutama terhadap nikmat sehat. Hadis lain dikatakan ada dua nikmat yang sering kali hamba Allah itu lupa. Yang pertama itu sehat, yang kedua itu adalah waktu luang. Ini sering lupa. Saya mengingatkan tentang mensyukuri nikmat sehat. Rukun syukur itu yang pertama adalah meyakini bahwa semua nikmat itu dari Allah. Ini yang pertama. Wala haula wala quwata illa billah. Termasuk sehat kita. Jadi sehat kita hakikatnya bukan karena bugar mazir, bukan karena tadi lari-lari gitu ya, atau jalan-jalan, peregangan. Pada hakikatnya karena Allah memberikan kesehatan kepada kita. Yang kita lakukan di sini ya barusan adalah ya ikhtiar kita sebenarnya. Hakikatnya nggak terlalu menentukan apakah dengan ikhtiar kita itu kita menjadi sehat atau tidak ya. Ya. Jadi ini yang pertama ya, meyakini bahwa nikmat ini dari Allah. Karena kadang-kadang seorang hamba itu mengatakan alhamdulillah ya, tapi masih ada ujub gitu. Masih ada ujub bahwa ini adalah hasil usaha aku gitu. Mulutnya mengucapkan alhamdulillah ya, tapi di hatinya terlintas. Makanya yang pertama itu meyakini wala haula wala quwata illa billah. Kesehatan, rezeki yang ada ini semua dari Allah. Itu kemudian kita mengembalikan kepada Allah dan untuk syukur ya di lisan mengucapkan alhamdulillah, kemudian oleh anggota badan digunakan nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan. Jadi semua yang ada pada diri kita pada hakikatnya adalah modal ibadah kepada Allah. Kesehatan, usia, harta ya, kedudukan, pangkat, anak, istri, suami, semua adalah ladang amal kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam rangka beribadah kepada Allah. Orang yang syukur atas nikmat sehatnya, maka kesehatan itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Beda mungkin dengan olahraga ya, dengan olahraga prestasi mungkin. Ya, ada hal-hal lain. Tapi itu juga sama ya. Umumnya memang itu adalah sarana kita ya untuk beribadah kepada Allah. Karena dengan modal sehat ini ya kita bisa ke masjid. Dengan modal sehat ini kita bisa membaca Quran. Dengan modal sehat ini kita bisa sholat. Ya, semakin sehat insya Allah semakin banyak rakaat mungkin yang bisa kita tegakkan ya. Bukan hanya sholat wajib, ya juga sholat sunnah ya. Kemudian rukun syukur berikutnya ya sudah kita mengakui bahwa meyakini ya dan mengakui bahwa semua nikmat ini adalah dari Allah ya. Kemudian tadi mengucapkan secara lisan hamdalah gitu kan, kemudian secara anggota badan melaksanakan ketaatan ya. Karena iman itu tiga kan, pas dikubi kolbi lisani lama lu bilarkan satu paket gitu. Ya sama yang namanya syukur juga satu paket. Jadi diyakini dengan hati bahwa nikmat ini dari Allah, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dilakukan dengan anggota badan, yaitu dengan menjadikan semua nikmat itu sebagai sarana ketaatan. Kemudian yang keempat adalah dengan menjaganya. Nikmat Allah ini adalah titipan. Titipan. Pada hakikatnya kita bukan pemilik. Ya.
apapun yang ada di diri kita ini adalah titipan. Kita berkewajiban untuk menjaga. Nah, ini salah satu ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan. Karena Allah menitipkan ya, sehingga kita harus menjaganya sebaik-baiknya gitu kan. Mulai dari makanannya kan, istirahatnya, olahraganya gitu. Karena titipan dari Allah. Kita harus menjaganya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita harus siap kalau sewaktu-waktu diambil. Tidaknya ini titipan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini semua adalah milik Allah gitu kan. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah akan dikembalikan semuanya. Dikembalikan kesehatan. Jadi suatu saat kita sakit ya harus siap. Kemarin kita bersyukur, pas sakit ya bersabar gitu kan. Gitu kan, ya udah diambil nikmat sehatnya. Ya. Kemarin ya ada keluarga, ada anak, ada istri dan lain-lain. Kemudian ketika diambil itu udah milik Allah. Harta gitu kan, pangkat, jabatan, semua itu milik Allah. Yang kemudian nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Akan datang lagi itu yang diambil itu. Kapan? Nanti ketika diminta pertanggungjawaban. Akan ditampakkan nih, ketika kamu sehat itu dipakai buat apa? Mau punya nikmat, harta itu dipakai buat apa? Ketika punya usia muda dipakai buat apa? Ketika punya harta dipakai buat apa? Itu akan kembali lagi nanti ya, sambil diminta pertanggungjawabannya. Mungkin dari saya ya, aku aja waktu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.